Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatullah, wa laulah, wa la quwata illa billah, babatu. Teman-teman malam ini yang hadir di tempat Pondok Santri Kampung Mitra Usada Bakti, semoga panjenengan sedoyo dapat limpahan berkat rahmat, sehat ya, kemudian tetap iman dan Islam. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan para dzurriyyahnya atau keturunannya ya. Di malam hari ini, di malam Selasa ini, kita sifatnya terus belajar Pak ya, karena seperti yang saya sampaikan bahwa di sini tuh nggak ada kiainya ya, kita sama-sama santri, kemudian duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang kita agungkan ya selain Allah Subhanahu Wa Taala, Kanjeng Nabi Muhammad adalah ilmu pengetahuan Pak gitu. Jadi ilmu pengetahuan diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril salam, kemudian diturunkan kepada para nabinya, yaitu termasuk nabi yang kita hargai, hormati, dan kita junjung tinggi ya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut berterima kasih kepada beliau semua ya. Jadi menurut saya dalam kehidupan ini itu yang tertinggi dari yang tinggi, yang terhormat dari yang sangat hormat itu adalah ilmu pengetahuan Pak. Jadi tanpa ilmu pengetahuan hidup kita ini susah. Oleh karenanya, ayo selagi masih kita diberikan napas, kesehatan, gali ilmu pengetahuan itu setinggi mungkin. Karena bagaimana cara untuk mengambil berkah-berkah Allah yang ada di dunia sebagai sarana nanti untuk sangu atau bekal di akhirat itu ya harus dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita itu ilmu pengetahuannya minim, hidup kita itu juga susah gitu. Jadi semuanya tergantung ilmu pengetahuan. Ya. Jadi malam hari ini kita akan coba menggali ilmu pengetahuan, yaitu tentang pengobatan dan ngobatin Pak. Gitu. Nah, dasar daripada kita harus bisa mengobatin itu harus tahu mesin tubuh kita. Gitu. Jadi sama kalau panjenengan menjadi seorang bingkil tidak tahu mesin daripada kendaraan yang jenengan akan benerin, kan ngawur jadinya. Makanya banyak sekali pengobat-pengobat itu yang ngawur Pak. Nah oleh karenanya Mitra Usada Bakti ini yang sudah mendidik dari tahun 90-an, kemudian mempunyai anak didik hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti yang saya muat tadi di beberapa contoh saya di grup, itu memang memberikan drap-drap ilmu pengetahuan yang jelas gitu. Jadi rentetan dan runtutannya ini jelas. Supaya apa? Supaya nanti kita di dalam membantu umat, membantu orang lain itu tidak ngawur gitu. Jadi ada SOP-nya ya, standar operasionalnya itu ada. Nah, pada malam hari ini itu sekelumit dari saya, mungkin dari Ketua Santri Kampung ya. Sebelum nanti saya lanjut itu akan ada yang disampaikan, tidak tahu apa yang disampaikan. Monggo silakan. Akhirnya. Katanya tadi menyampaikan apa? Oh, nanti karena terus terang di dalam kehidupan ini itu ada dua guru, Pak. Guru yang membawa kita ke dalam ketidakjelasan hidup, guru yang membawa ke dalam keberkahan hidup. Jadi ilmu itu selalu ada dua, seperti yang sekarang saya mau pakai baju hitam dan putih ini. Memang Allah membuat kehidupan ini harus selalu berperang gitu. Diciptakan dua sisi, yaitu hitam dan putih. Kalau orang Jawa bilang itu ruwo binido. Kalau orang Bali bilang ruwo binide, yaitu
terjadinya satu hal yang sepasang itu yang terus menerus itu benturan. Nah pada titik di dalam diri kita ini juga selalu berperang tiap hari gitu antara kebaikan dan ketidakbaikan. Itulah hukum hidup. Oleh karenanya kita harus memilih jalur-jalur yang benar, ilmu yang benar. Nah kebahagiaan seseorang itu nanti akan diukur daripada ilmu pengetahuannya. Contohnya begini, jenengan hanya punya ilmu pengetahuan dalam pertanian sekian ya. Sejuta kali jenengan mohon kepada Allah, kira-kira kalau mohonnya 2 meter itu hasilnya bisa nggak? Karena ilmunya sekian. Nggak bisa. Oleh karenanya, ayo belajar dan terus belajar. Belajarlah penuh dengan semangat. Namanya orang belajar, pasti nggak dapat duit. Gitu. Harus korban waktu, korban pikiran, korban semuanya dulu. Tetapi nanti ketika ilmu pengetahuan, saripati ilmu pengetahuan itu jenengan dapatkan, disitulah sebagai jalan jenengan untuk mendapat keberkahan hidup. Gitu. Karena kita tahu semua, jenengan udah tahu semua, karena udah pada tamatan pondok nih. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang. Karena kita ini akan mati, Pak. Semuanya akan mati, dan mati itu harus tahu. Kemarin saya sempat singgung bahwa bagi kaum muslim ketika dia di alam kubur yang ditanya itu hanya 2. Ya, man robuka, man nabika. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, tidak yang lain-lain. Itu yang ditanya. Oleh karenanya kalau prinsip Jawa bilang kalau engkau ingin tahu Tuhanmu, maka kau harus pelajari dirimu gitu. Harus tahu tentang dirimu dulu. Kalau kita yang beragama terus kadang nanti tidak tahu, ketika di alam kubur kita ditanya begitu, terus bagaimana jadinya? Gitu. Setelah itu baru nanti ada pertanggungjawaban daripada ilmu atau perbuatan yang kita lakukan tuh. Di situ. Jadi itu, ya, saya menempatkan satu ayat yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain, jangan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri jadab namanya, Pak. Gitu. Kita nggak bisa begitu karena kita ada anak istri, kemudian ada orang lain. Kalau Bapak sudah nanti melakukan satu perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain, jamin sudah nggak usah nyari surga neraka, dong dapat di situ. Itu yang saya katakan, pintu surga itu ada di bumi ini dan pintu neraka juga ada di bumi ini. Oleh karenanya, ayo kita pelajari ilmu ini, cari sebanyak-banyaknya berkahnya Allah di dunia ini supaya kita dengan berkah itu bisa berbuat lebih banyak kebaikan. Yang supaya menuju ayat tadi, yang baik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu ya.